Perkenalkan, nama saya Yupita Febriani dengan NIM 221041778. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah metode kuantitatif. Latar belakang, Finanscorp saat ini sedang memberlakukan kebijakan work from home atau WFA yang menyatakan bahwa kepemimpinan transnasional adalah model kepemimpinan yang dalamnya mencerminkan perilaku atau kebiasaan, tujuan, dan aspirasi karyawan. World Economy Globalist mengungkapkan bahwa revolusi industri 4.0 berpotensi untuk meningkatkan standar hidup dan pendapatan semua orang. Bisnis dan organisasi tetap stabil, tidak berpengaruh, dan menghindari ekspektasi harapan pertumbuhan yang tidak realistis sehingga seiring dengan era globalisasi. Kepuasan kerja mengacu pada keadaan emosi yang positif atau menyenangkan sebagai hasil dari evaluasi pekerjaan dan pengalaman kerja. Sedangkan implementasi work from home atau WFH merupakan contoh praktik telecommunication atau bekerja jarak jauh. Kepuasan kerja secara sederhana dapat diartikan sebagai puas karyawan dengan pekerjaannya, di mana karyawan yang lebih bahagia dengan pekerjaan yang ditugaskan serta akan lebih produktif, inovatif, dan berkembang dan membawa perubahan yang positif bagi organisasinya. Sedangkan hubungan antara kepuasan kerja dan employee performance secara searah, di mana ketika terjadi kepuasan kerja dapat menurunkan kinerja karyawan pada organisasi tersebut. Rumusan masalah yang pertama, apakah variabel bekerja dari rumah mempengaruhi employee performance pada kantor Finanscorp? Yang kedua, apakah variabel bekerja dari rumah mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di kantor Finanscorp? Yang ketiga, apakah variabel perubahan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai di kantor Finanscorp? Yang keempat, apakah variabel gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai Finanscorp? Dan yang kelima, apakah kepuasan pegawai berpengaruh terhadap kinerja pegawai di kantor Finanscorp? Tujuan penelitian yang pertama itu menganalisis efektivitas pengaruh bekerja dari rumah terhadap employee performance pada kantor Finanscorp. Yang kedua, menganalisis efektivitas pengaruh bekerja dari rumah terhadap kepuasan kerja karyawan pada kantor Finanscorp. Yang keempat itu menganalisis efektivitas pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap employee performance pada kantor Finanscorp. Yang keempat, menganalisis efektivitas pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan pada Finanscorp. Yang kelima, menganalisis efektivitas pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap employee performance pada kantor Finanscorp. Hubungan antar variabel yang dimana H1A bekerja dari rumah atau WFH memiliki pengaruh positif terhadap employee performance. H1B bekerja dari rumah atau WFH adalah efek positif pada kepuasan kerja. Sedangkan pada H2A, gaya kepemimpinan transnasional memiliki efek positif pada kepuasan kerja. H2B, gaya kepemimpinan transnasional memiliki efek positif pada employee performance. Sedangkan pada H3, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hipotesis dan model penelitian. Pada working from home dan transformational leadership merupakan variabel independen yang dilambangkan dengan huruf X. Sedangkan kinerja pegawai merupakan variabel dependen yang dilambangkan dengan huruf Y. Sedangkan kepuasan kerja merupakan variabel mediasi yang menghubungkan antara variabel independen dan dependen. Pada H1A, bekerja dari rumah atau WFH memiliki pengaruh positif terhadap employee performance. Sedangkan H1B, bekerja dari rumah atau WFH adalah efek positif pada kepuasan kerja. H2A, gaya kepemimpinan transformasional memiliki efek positif pada kepuasan kerja. H2B, gaya kepemimpinan transnasional memiliki efek positif pada employee performance. H3, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian. Metode dan desain penelitian ini penelitian kuantitatif dengan data survei. Sedangkan sumber dan metode pengumpulan data ini menggunakan data primer,
yang dilakukan dengan kuesioner dibagikan kepada responden menggunakan sarana Google Form. Sedangkan penuntutan populasi dan sampel yang dibagikan kepada seluruh karyawan pada kantor Finansgop dengan jumlah 152 karyawan kantor Finansgop dengan menggunakan teknik pengambilan sampel dan probability sampling dengan metode purposive sampling tipe kuota sampling. Metode dan alat analisis data yaitu analisis regresi dengan teknik analisis PLS-SM yaitu dengan menggunakan bantuan Smart PLS. Analisis hasil penelitian pada tingkat konsistensi internal pada masing-masing konstruksi dapat diterima karena kurang dari 0,70. Sedangkan pada crossbatch alpha untuk semua indikator berada di atas 0,7 sehingga semua indikator dapat diandalkan. Profil responden ini pada Kanwil Provinsi Jawa Timur, gender laki-laki ada 27 orang, sedangkan wanita ada 26 orang, di bawah usia 55 tahun itu ada 14 orang, sedangkan usia 42 tahun sampai 55 tahun itu ada 19 orang, sedangkan pada umur 27 sampai 41 tahun itu ada 20 orang. Dengan pendidikan terakhir itu SMA ada 13 orang, pada D1 sampai D3 itu ada 7 orang, sedangkan D4 sampai S1 itu ada 26 orang. Dan yang terakhir itu S2 ada 7 orang. Pada KPPN Surabaya 1 itu laki-laki ada 9 orang, wanita ada 7 orang. Pada usia di bawah 55 tahun itu ada 9 orang, sedangkan di usia 42 sampai 52 tahun itu ada 7 orang. Di usia 27 sampai 41 tahun itu ada 10 orang. Dengan pendidikan terakhir SMA ada 5 orang, D1 sampai D3 itu ada 5 orang, D4 sampai S1 itu ada 16 orang. Di sini ada profil responden pada KPPN Surabaya 2. Pada laki-laki itu ada 13 orang, sedangkan pada wanita ada 12 orang. Di usia kurang 55 tahun itu ada 3 orang, sedangkan usia 42 sampai 55 tahun itu ada 10 orang. Pada usia 27 sampai 41 tahun itu ada 12 orang. Pendidikan terakhir itu SMA ada 6 orang, D1 sampai D3 ada 4 orang, D4 sampai S1 itu ada 15 orang. Pada KPPN Sidoarjo pada laki-laki itu ada 9 orang, wanita 9 orang, usia kurang dari 55 tahun itu 7 orang. Pada usia 42 sampai 55 tahun itu ada 5 orang. Pada usia 27 sampai 40 tahun itu ada 6 orang. Dengan pendidikan terakhir SMA ada 7 orang, D1 sampai D3 ada 4 orang, D4 sampai S1 itu ada 7 orang. KPPN Mojokerto laki-laki ada 9 orang, wanita 12 orang, dengan usia kurang dari 55 tahun itu ada 9 orang, sedangkan usia 42 sampai 55 tahun itu ada 9 orang. Pada usia 27 sampai 41 itu ada 3 orang. Dengan pendidikan terakhir SMA 11 orang, D1 sampai D3 3 orang, D4 sampai S1 itu ada 7 orang. KPPN Tuban pada laki-laki itu ada 8 orang, sedangkan pada wanita ada 1 orang. Pada usia kurang dari 55 tahun itu ada 1 orang. Usia pada 42 sampai 55 tahun itu ada 2 orang. Sedangkan pada usia 27 sampai 41 tahun itu ada 6 orang. Dengan pendidikan terakhir SMA ada 2 orang. D4 sampai S1 itu ada 7 orang. Hasil pengujian hipotesis pada H1A, H1B, H2A, H2B, dan H3 berdampak positif karena ini merupakan pengaruh terhadap kepuasan kerja. Kesimpulan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bekerja dari rumah dan gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee performance pada unit Finansgop, serta kepuasan kerja karyawan mampu memediasi bekerja dari rumah dan gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan secara parsial. Kontribusi penelitian itu pertama, menegaskan pengaruh positif WFA dan transformasional leadership terhadap kinerja pegawai. Kedua, mengungkapkan peran mediasi kepuasan kerja dalam hubungan antara WFA dan transformasional terhadap leadership dengan kinerja pegawai.
Yang ketiga, memberikan bukti empiris tentang efektivitas WFH dan transformational leadership di konteks Indonesia. Keterbatasan penelitian yaitu pertama, sampel penelitian. Sampel penelitian yang digunakan umumnya terbatas pada satu organisasi atau industri tertentu. Sedangkan responden dalam penelitian ini mungkin tidak mewakili seluruh populasi pegawai. Yang kedua itu metode penelitian. Penelitian umumnya menggunakan metode kuantitatif dengan data survei. Data survei mungkin rentan terhadap bias respon, di mana respon memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga itu analisis data. Analisis data yang digunakan umumnya sederhana dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi hubungan antara variabel penelitian. Yang keempat itu generalisasi hasil. Hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke situasi yang berbeda seperti negara, budaya, atau organisasi lainnya. Yang kelima itu implikasi manajerial, yang dimana implikasi manajerial yang ditarik dari penelitian mungkin tidak selalu praktis atau mudah diterapkan. Penelitian mungkin tidak memberikan panduan yang jelas bagi manajer tentang bagaimana menerapkan WFH dan transformational leadership untuk meningkatkan kinerja pegawai. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.